Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai perencanaan struktur jalan. Hal ini berkaitan erat dengan bidang arsitektur lanskap karena dalam rekayasa tapak yang kita tahu bahwa salah satu dari pekerjaan rekayasa tapak itu adalah merencanakan aksesibilitas. Jadi berupa sistem sirkulasi jalan. Nah, sistem sirkulasi itu sendiri dapat dilalui oleh user apabila struktur jalan yang kita buat itu dilakukan dengan perencanaan yang benar, sehingga nanti struktur jalannya ini akan menjadi sustain, sehingga menjadi lebih ekonomis, kuat, tahan lama, dan aman untuk dilalui oleh user. Jadi Anda akan merencanakan struktur jalan yang mempunyai, mengapa disebut nilai ekonomis? Karena nanti dia mempunyai umur yang berjenjang ya. Jadi kalau seandainya Anda membuat struktur jalan, tidak hanya langsung dibuat saja jalan, akan tetapi ada susunan-susunannya ya, seperti Anda kalau seandainya Anda mendesain suatu gedung, struktur jalan juga seperti itu, tapi strukturnya berbeda ya, sehingga nanti dia kuat seperti yang kita rencanakan. Baik ya, kita masukkan ke selanjutnya. Nah, definisi jalan. Yang sebagaimana Anda ketahui bahwa jalan ini merupakan prasarana transportasi darat. Jadi dia meliputi semua bagian jalan termasuk bangunan pelengkapnya. Nah, perlengkapannya ini diperuntukkan untuk lalu lintas yang berada di permukaan tanah atau di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air. Nah, ini definisi jalan ini untuk lebih ke engineeringnya ya. Tapi kalau secara harfiah, jalan itu memang merupakan suatu sarana untuk membantu proses perpindahan suatu barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain ya, atau dari satu tempat ke beberapa tempat yang lain. Kalau ini dari segi teknisnya ya yang disampaikan di sini. Nah, sebagaimana yang Anda ketahui bahwa sebenarnya fakta minggu lalu sempat disebutkan mengenai klasifikasi jalan. Jadi kalau klasifikasi jalan menurut fungsi jalan, ini ada 3. Ini yang pertama adalah jalan arteri. Jalan arteri itu yang seperti apa ya? Jadi jalan arteri ini dia melayani angkutan utama. Jadi yang dia layani ini angkutan utama ya. Lalu ciri-ciri perjalanannya ini jarak jauh. Ciri-cirinya ini dia jarak jauh. Lalu kecepatannya ini dia tinggi ya. Terus jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien ya. Karena dia rata-ratanya ini kecepatannya tinggi ini. Kalau seandainya jalan masuknya ini tidak dibatasi, maka nanti akan terjadi penumpukan, rentan terhadap terjadinya konflik dan kecelakaan. Lalu bagaimana dengan jalan kolektor? Nah, ini dia melayani angkutan pengumpul atau pembagi. Jadi ini kolektor ini dia pengumpul atau pembagi. Ciri-cirinya ini perjalanannya ini jaraknya ini sedang, dia tidak terlalu jauh. Lalu kecepatan rata-ratanya juga sedang. Jumlah jalan masuk juga dibatasi ya. Ini juga dibatasi ya. Nah, berbeda apabila dia jalan lokal. Kalau jalan lokal ini dia hanya angkutan setempat ya. Ini angkutan setempat, terus jaraknya lebih dekat. Ini kecepatannya rendah. Nah, ini karena dia kecepatannya rendah sehingga relatif aman ya, jaraknya juga dekat. Jadi jumlah untuk jalan masuknya ini tidak dibatasi ya, tidak dibatasi. Ini menurut fungsi jalan ya. Lalu bagaimana kalau menurut kelas jalannya? Nah, ini kelas jalannya ini
dia biasanya ini berdasarkan muatannya atau beban yang dibawa oleh kendaraan. Jadi yang pertama itu untuk yang arteri, ini berdasarkan fungsi ini arteri ada kelas 1, 2, dan 3A. Lalu yang kolektor ini 3A, 3B. Bagaimana yang arteri kelas 1? Arteri kelas 1 ini dia muatannya ini bisa lebih dari 10 ton. Kalau kelas 2 ini dia maksimum 10 ton. Tapi kalau untuk yang 3A ini dia maksimum 8 ton. Nah, yang kolektor ini maksimum 8 ton juga. Ini tidak boleh melebihi dari batas maksimum ini ya. Jadi kalau seandainya melebihi ini, maka akan terjadi kegagalan struktur sehingga jalan itu cepat rusak, gitu ya. Nah, biasanya memang setiap kendaraan itu, terutama untuk yang kendaraan berat itu ya, mereka biasanya melalui jembatan penimbangan ya. Nah, kalau seandainya melebihi muatan, dia harus mengeluarkan muatannya sehingga dia tidak lebih atau sama dengan dari muatan maksimum tadi ya, yang ini ya, 10, 10, 8, 8. Tapi kalau seandainya melebihi, maka dia harus tidak boleh lewat atau membuang sebagian, meninggalkan sebagian dari muatannya. Kenapa tadi yang lokal tidak ada? Lokal memang untuk lokal itu tidak dilalui oleh kendaraan berat ya, sehingga dia ini tidak ada kelasnya untuk yang lokal. Nah, ini berdasarkan medan. Ingat ya, ini medan, bukan untuk jalannya tapi medan. Jalan itu berada di tapak yang seperti apa ya, karakter. Kalau di landscape itu istilahnya karakter. Jadi ada yang datar, perbukitan, pegunungan. Jadi ini notasinya, kalau dia datar ini D notasinya. Kemiringannya ini kurang dari 3%. Sangat landai ya. Lalu yang perbukitan, bukit B ya. Ini dia 3 sampai 25% medannya. Ini berarti dia termasuk dia perbukitan ya. Lalu pegunungan, dia melebihi dari 25% ya kemiringannya. Ini G, gunung. Jadi ini Anda harus biasanya ada petanya ya, peta kemiringan lahan. Ini nanti jalan Anda itu berada di medan apa? Apakah dia datar, perbukitan, atau pegunungan. Lalu selain yang tadi ya, berdasarkan fungsi, kelas, dan juga berdasarkan medan tadi ya, kemiringan medan jalan. Ini ada juga berdasarkan wewenang pembinaan. Jadi dia dikelola oleh siapa ya yang berwenang. Nah, ini sesuai dengan PP nomor 26 tahun 1985. Ini ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan khusus. Nah, ini biasanya kalau untuk yang jalan nasional ini, misalnya kalau sana dia terletak yang di lokasinya itu jauh dari ibu kota, biasanya lama ditangani ya. Kenapa lama ditangani? Karena memang sistem birokrasinya itu memang agak rumit ya. Ibu pernah mengalami pas waktu di Kendari, ibu mau melewati jalur itu, jalurnya itu rusak. Jadi dia selalu kena banjir, jadi jalannya rusak. Nah, pas waktu mau dibenarin, bukan karena daerah sana itu tidak ada ya dananya, mereka malahan mau patungan, akan tetapi ditegur karena ini merupakan jalan pusat katanya, jalan provinsi, bukan jalan kabupaten, jadi tidak punya hak untuk melakukan perbaikan, sehingga jalan itu ya sudah dibiarkan ya. Nah, ini adalah beberapa contoh konstruksi jalan ya. Ada yang berada pas di atas permukaan tanah, ada yang di atas tanah ya, ada yang di bawah ya. Nah, ini contoh, ini jembatan layang, jalan layang ya. Ini dia ada yang melalui gedung ya. Ini tentunya ini jalan ini dia harus benar-benar didesain, direncanakan, dianalisis
sedetail mungkin, tidak boleh ada yang terlewatkan. Kalau tidak nanti akan terjadi kegagalan struktur dan akan menyebabkan banyaknya kerugian ya, baik material maupun immaterial. Nah, ini contoh kalau yang melewati gedung seperti apa yang menyangganya. Nah, ini ternyata dia ada kolom. Nah, kolomnya hanya satu. Jadi dia tidak dari dua sisi. Jadi dia menggunakan balok cantilever. Ini balok cantilever ya, dia hanya satu sisi. Nah, tapi ini kuat ya, dia bisa menyangga. Ini contoh potongan lintang jalan ini kalau berada di atas permukaan tanah. Jadi bila Anda lihat di sini, ini merupakan contoh ya jalan yang kita rencanakan di bekas tambang di Bangka ya. Jadi kita merencanakan Stania Eco Park. Jadi di sana struktur jalannya kita rencanakan seperti ini. Jadi dia ada jalur hijau, terus ini trotoar, ini ada drainasenya. Lalu untuk jalannya sendiri dia ada menggunakan lapen makadam. Terus agregat kelas A, terus tanah kepasiran, sedangkan untuk subgrade CBR-nya ini dia 6% ya, minimal 6%. Nah, ini marka-marka untuk jalan ini yang digunakan marka termoplastik. Nah, ini Anda lihat di sini ada kelandaian ya, tidak boleh ini 0%. Jadi ada kelandaian biar nanti airnya menuju ke drainase. Di sini ada bahu jalan, lalu di sini ada pipa ini yang menerobos dari trotoar ya, di bawah trotoar, lalu nanti langsung masuk ke drainasenya. Sedangkan ini merupakan jalur hijaunya ya. Nah, kalau kita lihat lebih dekat ya, bagaimana untuk struktur jalan ini itu sendiri, ternyata ada penyusunnya, tidak hanya sekedar aspal. Jadi bila Anda lihat dia ada lapisannya, terus ini kita iris jadi seperti ini. Jadi dia ada beberapa lapis. Jadi ini lapis penutup aspal. Nah, lapis penutup aspal ini terdiri dari dua ya, penutup yang permukaan, lalu pengikat. Nah, ini pengikat ini dia antara lapisan yang di bawah sama yang lapisan atas. Tack coat ya, binder. Lalu perkerasannya. Jadi ada perkerasannya nih, perkerasan atas, ada perkerasan bawah. Nah, perkerasan atas ini dia mempunyai nilai CBR yang berbeda ya. Ada yang mungkin 30, ada yang 50. Lalu tanah dasar ini memang dia tanah aslinya ya. Jadi di bawah sini dia tanah dasar. Ini dia tidak terganggu tanahnya ya. Nah, nilai CBR-nya ini kalau seandainya nilai CBR-nya kurang dari 6, maka dia harus dipadatkan terlebih dahulu ya. Dia harus melalui beberapa proses, apakah penguapan dan lain sebagainya, sehingga CBR minimum itu tercapai. Kenapa harus ada nilai CBR itu? Untuk kestabilan tanah. Jadi kalau seandainya kestabilan tanahnya tidak stabil, nanti jalannya itu cepat rusak, cepat amblas ya. Itu yang harus dihindari. Lalu ini contoh yang menggunakan batu pengisi atau konblok ya. Kalau ini dia menggunakan batu belah. Jadi yang pertama itu bukan batunya dulu yang dipasang, sama seperti konblok. Orang-orang biasanya menggunakan konblok, harusnya itu kanstin dulu ya. Ini kanstinnya ini dulu dipasang framenya, baru nanti pasang batu belahnya, baru nanti batu pengisi. Kenapa dia harus dibuat seperti ini? Nah, ini sebenarnya ada prinsip yang diterapkan. Jadi di sini ada beban, ketika beban P ini dianggap beban roda, pas dia menginjak di sini, nah ini akan terjadi persebaran gaya. Dia pas waktu ini diberikan beban, ada gaya ke kiri dan ke kanan, lalu ada yang ke bawah. Ini merupakan beban desak ya, atau tekan. Nah, ini kalau seandainya dia satu lapis, dia seperti ini. Tapi berbeda kalau seandainya dia berlapis-lapis, maka tidak boleh dia siarnya itu lurus. Jadi siarnya itu seperti kita memasang batu bata. Jadi dia pas waktu beban ini ke batunya, dia harus ada yang meneruskan.
Nah, ditahan terus diteruskan lagi, jadi dia saling tumpang tindih sehingga nanti jadi lebih kuat strukturnya ya. Nah, ini berbeda dengan untuk potong melintang untuk rel kereta. Jadi dia memang ada ini untuk yang natural ground atau tanah aslinya. Terus subgrade ini juga ada materialnya ya. Terus ada blanket. Nah, ini juga untuk dia menyalurkan bebannya ya, axle load. Nah, terus balas dan subbalas. Nah, di sini dia memang berbeda ya untuk jalan biasa. Terus ada sleeve. Nah, sliver ini dia berupa bantalan karet tapi dia mutu tinggi yang bisa mampu menahan untuk meredam getaran. Terus relnya sendiri. Nah, ini rel, ini rodanya ya. Nah, ini harus yang ini yang benar-benar harus semua ini harus didesain sedetail mungkin sehingga nanti tidak terjadi amblas ya. Ini ya. Nah, dalam perencanaan ya, kita mempunyai beberapa kriteria. Yang pertama itu pada saat kita merencanakan suatu struktur jalan, kita harus tahu dulu nih, kendaraan yang bakal lewat ke sana itu apa saja jenisnya ya. Jadi Anda harus mengetahui kendaraannya dari segi dimensi, terus radius putarnya. Ini nanti untuk perencanaan geometrik jalannya ya. Ini menentukan geometriknya. Nah, untuk kendaraannya ini kategorinya ada 3. Jadi ada kendaraan kecil, sedang, sama besar. Kalau kecil ini termasuk mobil penumpang, mobil pribadi ya. Terus kalau sedang ini truknya 3 as ya, tandem atau bus besar 2 as. Lalu kendaraan besar ini ya, truk-truk semi trailer ya. Seperti apa? Nah, ini ya, ini dimensinya. Bila Anda lihat ini kalau untuk tingginya, kalau Anda lihat ini tinggi maksimum ini ya, kalau untuk kendaraan besar 4,1 meter. Kalau kendaraan kecil 1,3 ya. Lebar. Nah, ini lebar ini menjadi patokan kita ya untuk mendesain suatu jalur jalan, lebar jalur jalan ini ya. Ini lebar kendaraan maksimum itu 2,6 meter. Jadi kalau bikin jalan jangan sampai Anda membuatnya ini kurang dari 2,6 kalau untuk dilewati mobil ya. Berbeda kalau seandainya untuk pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Nah, panjangnya, nah ini untuk kendaraan ini bisa sampai 2 meter kalau kendaraan besar ya, maksimum. Nah, ini belum ditambah tonjolannya depan sama belakang. Lalu nanti ada radius putarnya. Nah, radius putar kalau kendaraan kecil ini dia ini maksimum itu sampai 7,3 meter. Tapi kalau untuk yang kendaraan besar ini bisa sampai 14 meter. Besar ya, 14 meter. Jadi Anda kalau seandainya membuat parkir itu harus benar-benar memperhatikan radius putarnya, jangan sampai Anda nanti mendesain hanya khusus untuk meletakin, oh itu diletakin di sini jumlahnya berapa, tapi tanpa memperhatikan radius putarnya. Karena nanti kalau Anda tidak memperhatikan radius putar, nanti pas waktu mereka mau manuver, pas waktu mau parkir itu akan mengalami kesulitan. Radius tonjolannya juga harus diperhatikan ya. Nah, ini contoh dimensi kendaraan kecil ya, ini ya 2,1 meter ya, panjang 2,1, ini panjangnya ya sampai 1,5, untuk yang kendaraan kecil ini 5,8 meter ya. Jadi di sini ini kendaraan sedang, ini kendaraan besar. Nah, ini untuk kendaraan manuvernya. Jadi jari-jari manuvernya ya. Bisa dilihat nih. Pada saat mereka manuver bisa seperti ini. Ya. Lalu untuk yang kendaraan besarnya seperti ini. Sedangkan ini yang ini ya. Apa tuh salah tulis ini sedang. Ini sedang ya, bukan besar. Yang besar yang ini ya. Nih ya, panjangnya berbeda.
Ini jarak manuvernya sampai 14 meter ya. Ini bisa sampai maksimum ini 14 juga, ini bisa sampai ini 7,4 minimumnya ya. Ini maksimumnya 7 meter. Nah, jadi kalau kita lihat dari fungsi dari jalan sama medan jalan ini, kita bikin matriks. Jadi arteri, kolektor, lokal. Apabila medannya ini datar, untuk arteri ini dia bisa 70 sampai 120. Tapi kalau untuk kolektor 60 sampai 90, lokal ini 40 sampai 70 ya kecepatannya. Kalau berbeda dengan bukit, dia lebih rendah ya. Kalau untuk bukit ini 60 sampai 80. Kalau Anda lihat untuk yang di mana itu di yang ke arah Bandung itu namanya tol apa itu, kalau Anda lihat di situ kecepatan maksimumnya itu 80 ya. Yaitu penyebabnya adalah karena memang dia termasuk perbukitan gitu ya. Nah, apalagi kalau sana di lokasi pegunungan, karena kita menggunakan gigi 1 biasanya ya. Kalau Anda jalan ke Taman Safari itu, kalau melewati jalur alternatif itu gunakan gigi 1, itu kecepatannya itu kalau 70 tuh udah bagus banget ya. Karena di sana itu benar-benar menanjaknya itu benar-benar seperti pegunungan ya. Ya, pada pegunungan pada umumnya ya. Nah, ini jadi patokan, jadi acuan. Jadi kalau seandainya Anda membuat standar kecepatan yang dilalui, jadi Anda tidak hanya merencanakan jalannya ya, tapi juga dari kecepatan rencananya ya. Nah, ini merupakan bagian dari jalan yang harus Anda pahami ya. Ini ada damija, ada ada bawasja ya, batas kedalaman jalan. Ini daerah dawasja, ini daerah pengawasan jalan di sini ya. Nah, ini yang damija ini yang batas milik jalan ini yang harus Anda ketahui bahwa ini harus bebas. Jadi ini harus bebas dari yang namanya jembatan layang atau jalan layang. Ini spanduk, terus baliho ya. Ini harus lebih dari 5 meter karena ini merupakan damija. Terus ke bawahnya ini 1,5 meter. Kenapa ini 1,5 meter? Ini karena yang tadi ada strukturnya ya yang harus dijaga. Jadi tidak boleh ada pemipaan dan lain sebagainya pas di bawah jalannya. Lalu di sini kita lihat ini jalur lalu lintasnya, ada bahu, ada selokan, ada ambangnya ya. Jadi untuk yang batas kedalaman damaja ini sampai di sini ya, batasnya sampai yang bagian drainasenya ya. Nah, ini penampang melintangnya ini kalau Anda lihat dia akan terdiri dari jalur lalu lintasnya, median atau jalur tepian, bahu, jalur pejalan kaki, selokan, dan lereng idealnya ya. Nah, ini dia yang bersampingan langsung dengan lereng, sedangkan ini ada rumah. Harusnya kalau berdasarkan standar itu dia minimal itu 10 meter ya jarak bebasnya. Tapi dilihat dari kondisi sekarang apalagi di Bogor ya, banyak yang tidak memungkinkan, terutama contohnya di Jalan Semeru ya, itu kalau Anda lihat itu benar-benar mepet ya sama jalan. Nah, ini kalau ini dia yang dilengkapi dengan trotoar. Nah, ini trotoarnya ini tertutup ya, selokannya. Jadi trotoarnya ini menutupi, bukan trotoar yang tertutup, tapi dia drainasenya ini tertutup oleh trotoar ya. Jadi dia menggunakan beton. Nah, ini yang dia idealnya berapa sih lebarnya itu. Nah, kalau Anda lihat di sini patokannya, kalau Anda mendesain gunakanlah ini nih patokannya ya. Kalaupun Anda ingin mengambil yang lebar lajur ideal, kalau dia dilewati oleh kendaraan ya, ini 3 meter. Minimum ini 3 meter ya. Jangan sampai kurang dari 3 meter. Jadi nanti kalau sana Anda kecuali kalau dia hanya untuk pedestrian. Kemarin pedestrian berapa itu ya, 1,5 ya minimum ya,
atau 1,25 ya. Tapi kalau ini yang dilewati kendaraan dia 3 meter ya. Ini kendaraan selain kendaraan roda 2 ya. Nah, lajur jalan ini kita harus mendukung kelancaran drainasenya. Jadi terutama drainase permukaan biar tidak terjadi infiltrasi sehingga merusak struktur jalan, maka dia harus mempunyai kemiringan. Nah, ini untuk badan jalannya sendiri, jika perkerasannya itu baik dia aspal ataupun dia dari beton, ini 2-3%. Kalau dia kerikil, kenapa kerikil ini dia harus lebih besar ya untuk kemiringannya. Ini karena kalau kerikil jalan itu malah air itu bisa langsung, karena porositasnya kan lebih tinggi sehingga airnya bisa menembus lapisan permukaan kerikil sehingga bisa merusak struktur jalan. Nah, untuk mempercepat dari kelancaran pergerakan air, maka dia lebih tinggi, dibuatnya 4-5% ya untuk perkerasan yang kerikil gitu ya. Nah, ini contoh kemiringan bahu jalan untuk yang normal ini 3-5%. Bila Anda lihat ya, memang bahu jalan biasanya dia dari kerikil ya, makanya dia 3-5% ya. Nah, ini yang menggunakan trotoar, tebangan ini dia selokan. Nah, ini lebar minimum median. Ini lebar median ini jadi ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan. Kalau yang ditinggikan dia lebar minimumnya 2 meter. Tapi kalau yang direndahkan itu 7 meter. Jadi di sini bisa dibikin, kalau di sini dia bisa dibikin misalnya untuk yang kolam retensi dan lain sebagainya, penjara polusi ya. Sehingga di sini dibikin ada tanamannya, dia memanen air. Yang berbeda dengan yang kalau sana yang ditinggikan dipasang sebagai trotoar ya. Ini dia minimum, ingat ya, ini standar minimumnya ya. Minimumnya itu 2 meter, karena ini yang sering banyak kita temuin ya. Karena memang jalan-jalan kita itu sudah jarang ditemui yang lebar ya untuk mediannya. Nah, kalau untuk yang median yang tidak ada untuk perkerasannya ini, yang dia direndahkan ini minimum 7 meter. Ini harus diingat ya. Lalu untuk alinyemen horizontalnya, nah ini kalau seandainya seperti kita mau melewati tangga, itu ada landaian ya untuk peristirahatan. Jadi tidak boleh langsung patah ya tikungannya, ini harus ada. Jadi ini dia ada tikungan gabungan searah ya. Lalu yang ini tikungan gabungan searah dengan dia memang dia searah, yang lebih baik itu adalah ini ya. Jadi ada waktu jeda istirahat. Nah, ini jadi ini lurus saja 20 meter baru tikungan lagi. Ini yang lebih oke ya. Lalu ini tikungan balik. Nah, jadi tikungan balik ini dia langsung tidak langsung berbalik, tapi dia ada sisipannya. Nah, ya. Jadi ini mobil sempat untuk beristirahat, jadi dia jarak amannya ya. Nah, ini jadi 20 meter, sini 20 meter. Elemen vertikal untuk yang kondisi dia cembung. Nah, ini ada jarak pandang henti yang harus Anda analisis. Berapa jarak pandang hentinya? Nah, ini sehingga nanti untuk menghindari kalau seandainya ternyata ada lawan di sini, ini bisa ketahuan ya. Jangan sampai tidak tahu ada lawan di sini, bisa terjadi konflik, dia tabrakan gitu ya. Nah, ini berbeda dengan yang dia cekung. Misalnya dia ini jembatan. Ini jarak pandang hentinya juga Anda harus ketahui ya. Nah, ini yang ini jarak ini 5 meter ya, ini minimum 5 meter. Nah, yang ini ya jarak vertikalnya. Kalau untuk yang jarak pandang hentinya ini harus ada analisis tersendiri. Lalu koordinasi alinyemen yang bagus itu seperti apa? Ini yang idealnya ya. Jadi pada saat kalian membuat
adanya tikungan dan sebagainya, ini kita masih bisa melihat ada mobil yang ke arah sini ya. Nah, kalau yang ini harus dihindarkan karena kita tidak bisa melihat apakah ada mobil yang melaju dari depan atau tidak ya. Nah, ini ya. Ini juga ya, jadi pandangan pengemudi nih dia terhalang karena di sini ada puncaknya ya, puncak alinyaman vertikal ini harus dihindari yang seperti ini ya, karena ini rentan terjadinya tabrakan. Lalu untuk perencanaan tebal perkerasan, nah ini karena Anda sudah memahami bagaimana prinsip-prinsip ya dari struktur perkerasan jalan itu apa saja yang harus diketahui ya. Biasanya perkerasan itu ada dua ya, yang sering kita kenal dengan pertama perkerasan lentur, yang kedua itu dia perkerasan kaku. Nah, yang lentur itu biasanya campurannya itu dari aspal, bukan biasanya, memang perkerasan lentur itu adalah aspal bahannya ya. Lalu untuk perkerasan kaku dia menggunakan beton. Nah, ini merupakan definisi yang harus Anda ketahui ya. Jadi sebelum Anda merencanakan, Anda harus mengetahui dulu jalur rencananya berapa, apakah 2 jalur, 1 jalur, 6 jalur ya. Lalu umur rencana, Anda mau merencanakan umurnya sampai berapa tahun. Minimal itu 5 tahun. Lalu kelipatannya 10, 15, 20. Lalu indeks permukaannya. Nah, ini Anda harus kerataan kehalusannya ini nanti ada ya, ada tabelnya. Lalu untuk lalu lintas harian rata-ratanya. Jadi ini Anda harus menghitung dari kendaraan bermotor terus beroda 4 atau lebih, ini dicatat selama 24 jam. Biasanya yang kita pilih itu adalah pas waktu jam puncak ya. Jadi kita melihatnya jam puncak itu pernah Ibu membantu melakukan penelitian mengenai penghitungan untuk lalu lintas harian rata-rata ya di Jogja. Itu kita menghitung pas waktu jam puncak itu setiap dalam waktu 1 jam itu berapa kendaraan yang lewat. Jadi semua orang dibagi tugas, ada yang menghitung kendaraan motor, truk, mobil pribadi. Jadi nanti punya tugas masing-masing, langsung dicatat gitu ya. Itu nanti akan menjadi data primer ya. Lalu nanti ada angka ekivalen, ini tergantung dari sumbunya ya, nanti ada tabel juga. Terus lintas ekivalen permukaan, ini nanti Anda dapat dari rumus. Lintas ekivalen akhir, ini juga dari rumus. LET juga, lintas ekivalen tengah. Lintas ekivalen rencana ya, ini nanti menggunakan monogram ya untuk LR ini. Terus Anda juga harus memahami tanah dasar. Tanah dasar itu tanah aslinya ya. Terus nanti untuk lapis pondasinya itu yang menahan beban yang paling bawah, itu lapis pondasi. Terus lapis permukaannya ini, jadi ini ada beberapa jenis. Jadi yang harus Anda ketahui itu mengenai daya dukung tanah dasarnya, ini menggunakan monogram juga ya. Lalu faktor regional ini juga dipengaruhi oleh iklim, jadi Anda harus tahu Anda merencanakan itu daerah mana, nanti untuk curah hujannya berapa, nanti itu akan masuk dapat FR-nya berapa. Terus ITP ini angka berhubungan dengan penentuan tebal perkerasan. Kalau Anda sudah menentukan, nanti rumus ITP-nya ada langsung ya. Terus ini beberapa jenis lapisan atas ya. Jadi ini ada latas stone, aspal beton, ada penetrasi makadam. Lalu ada asbuton campuran dingin, ada hot roll aspal, ada buras, lapisan aspal, terus burtu, lapisan batu 1 lapis, ada batu 2 lapis, burda, terus laston atas, laston bawah, lataston, latasir ya. Nah, itu semua merupakan lapis permukaan. Nah, ini kalau sana kita gambarkan tadi ya, yang akan kita analisis itu tebal dari
permukaan ini ya, setiap permukaan. Jadi lapis pondasinya berapa, lapis pondasi yang untuk bawah, lapis pondasi yang atas, sama lapis permukaannya. Nah, ini parameter yang dapat Anda gunakan dalam analisis. Ini menentukan untuk lebar perkerasannya ini, kalau dia kurang dari 5,5 meter, maka dia cukup satu jalur saja, nggak usah 2 jalur ya. Jadi dia minimum itu lebarnya itu, kalau tadi kan 3 ya. Nah, kalau seandainya Anda mendesain kalau 3 itu berarti otomatis dia hanya satu jalur ya. Dia kurang dari 5,5 meter. Karena kita tahu tadi kendaraan itu lebar minimumnya aja, lebar maksimum itu 2,6. Kalau dikali 2 berarti dia 5,2 ya. Nah, 5,2 ya. Belum nanti ada untuk jedahnya ya. Kalau seandainya 2 kendaraan nggak mungkin ya, jadi dia hanya satu jalur. Jadi kalau seandainya dia jaraknya cuma 5,5, kurang dari 5,5 itu nanti harus ada yang mengalah pas waktu dia berpapasan ya kendaraan. Itu harus satu jalur ya, nggak boleh lebih dari 2 jalur. Nah, terus untuk koefisien C-nya ini dari lajur, terus jenis kendaraannya berapa arah gitu ya, 1 arah atau 2 arah. Terus ini patokan dari beratnya ya. Nah, ini bisa Anda lihat mobil penimpang, pick up, mobil hantaran ini kurang dari 5 ton. Taruh kalau seandainya berat kendaraan berat ini dia bus, traktor, dan lain sebagainya. Ini yang angka ekivalen ya, nanti beban sumbunya berapa, angka ekivalennya dia sumbu tunggal atau ganda, ini bisa didapat. Lalu ini lalu lintas hariannya dihitung ya, kita menggunakan tadi data primer yang dihitung di lapangan, lalu masukkan rumus ini ya. Ini jenis kendaraan, lalu ekivalen akhir ini juga masukkan rumus, lalu LET juga masukkan rumus, dapatlah LER ya. Nah ini untuk FP nya ini ditentukan dengan rumus. Nah ini UR per 10. Ini merupakan DDT ya, daya dukung tanah dasar, sama CBR ya. CBR itu apa Bu? California Bearing Ratio ya. Jadi ini nanti ada grafiknya. Jadi nanti angkanya ini dinyatakan dalam bentuk 100% ya, merupakan presentasinya. Nilai CBR ini nanti didapat dari angka presentasi 90%. Jadi nanti ada contohnya. Nah, ini korelasi DDT sama CBR. Dapat nilainya udah dapat, nanti kita hubungkan dapat nanti nilainya. Nah, ini untuk yang FR tadi ya. Jadi tergantung dari iklim. Iklim di Bogor lebih dari 900 mm per tahun ya. Setahu saya Bogor itu 2000 atau 4000 ya, 2000 kalau nggak salah ya. Jadi dia termasuk di iklim 2. Nah, dia Anda merencanakan untuk kelandaian di berapa persen. Nah, terus dia dilewati oleh kendaraan apa. Nah, ini kalau seandainya ini lebih dari berapa persen, ini masuk. Kalau lebih dari 30% kurang, kalau ini lebih dari 30%. Nah, ini akan berbeda-beda ya. Misalnya untuk persimpangan, pemberhentian, tikungan, maka ditambah 0,5 nilai yang ada di sini. Kalau pada rawa-rawa ditambah 1 nilai yang ada di tabel ini ya. Nah, ini indeks permukaannya, ini Anda bisa lihat di sini. Kalau 1 nilainya itu berarti dia rusak berat sehingga sangat mengganggu lalu lintas. Ini rendah 1,5. 2 ini dia rendah bagi jalan yang masih mantap. 2,5 ini permukaan jalan masih cukup stabil dan baik ya. Nah, ini IP-nya ini untuk lintas ekivalen rencana tadi udah dapat LR-nya. Lalu klasifikasi jalannya nanti apakah dia lokal, kolektor, ini langsung didapat ya. Nah, kalau untuk yang jalan murah atau jalan darurat ini IP-nya bisa diambil 1. Nah, ini untuk indeks permukaan umur rencana IPO ya. Nah, ini
jenis permukaannya apa yang Anda pilih, ini didapatkan. Terus ini adalah kekasarannya. Nah, ini koefisien kekuatan relatif ini ya. Jadi untuk menentukan lapis permukaan sama pondasi bawah. Jadi nanti ada korelasi. Nah, sesuai dengan nilai Marshall test. Marshall test ini untuk pengujian bahan aspal ya. Jadi kuat tekan. Nanti dia distabilisasi dengan sapen dan kapur. Nah, kalau dia menggunakan semen, dia diperiksa pada hari ke-7. Kalau dia menggunakan kapur, pada hari ke-21. Ini harus diingat ya. Nah, ini yang koefisien relatif A-nya ini ya, ada A1, A2, A3. Ini kekuatan bahannya. Nah, ini jenis bahannya. Nah, ini batas-batas minimum. Apabila Anda sudah mendapatkan semuanya, ternyata dapatnya 2, maka ambil patokan dari tebal minimum yang Anda gunakan. Dari analisis Anda mendapatkan lebih kecil dari ini, maka Anda harus mengambil standar minimum yang dari PU ini ya. Tentunya berdasarkan bahan pelapis yang Anda gunakan ya, yang bagian permukaannya. Nah, ini juga tebal minimumnya ya. Nah, yang bagian pondasi bawah ini juga kalau sana dia tidak sampai dengan minimum, gunakan ya 10 cm ini ya untuk yang minimum yang pondasi bawah. Nah, ini rumusnya untuk yang ITP-nya berapa? Nanti A1 D1 ini. Jadi nanti koefisiennya didapat dari tabel. Nanti tebal-tebal perkerasannya nanti akan dihitung ya. Nah, ini monogram yang Ibu sampaikan pas di awal tadi ya, yang dimaksud untuk mencari kalau nilai-nilainya ada yang sudah dapat, maka bisa menggunakan monogram untuk mendapatkan nilai variabel selanjutnya. Nah, ini contohnya ada DDT, LLR, TP, LRFR ya. Nah, ini contoh penentuan CBR di lapangan. Jadi nilai CBR didapatkan, terus jumlah yang sama ini berapa ya. Nah, terus nanti persentase yang sama atau lebih besar nanti ditarik garis. Nah, ini baru dapat didapatkan CBR yang mewakili berapa nilainya ya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi kalau seandainya Anda merencanakan, jadi ini contohnya, ini Anda merencanakan 2 jalur data tahun 1981. Nah, Anda merencanakan bagaimana kalau 5 tahun, bagaimana 10 tahun. Tebal perkerasannya itu berapa. Nah, ini untuk jalan yang dibuka ini dia perkembangannya ini 5% per tahun. FR-nya itu dia 1, CBR dasarnya 3,4%. Lalu ini data-datanya yang didapat dari lapangan. Kendaraan 2 tonnya ini 90, bus 8 ton 3, truk 2, 10 ton ini 2 kendaraan. Bila dijumlahkan jumlahnya seperti ini ya. Ini 2 jalur ya. Lalu ini perkembangan I-nya ini 8% sama 6%. Nah, ini bahan-bahan perkerasan yang digunakan. Nah, ini nanti ini CBR-nya berbeda-beda ya. Maka penyelesaiannya ini masukkan rumus, dapat hasilnya seperti ini. Lalu nanti LAR 5 dan 10 pada yang ini untuk 5 tahun, yang ini 10 tahun. Masukkan rumus, dapatlah seperti ini perkembangannya ya. Nanti untuk ekivalen ini didapatkan ini dari tabel, dapat seperti ini. Lalu menghitung LEP. Dari LEP didapat LEA 5 tahun. Jadi Anda menghitung 5 tahun, 10 tahun karena yang diminta 2 jenis ya. Lalu LET-nya 5 tahun sama 10 tahun juga. Ini LER, ITP. Nah, ITP-nya yang didapat ya. Nanti LER, ITP 5 tahun, 10 tahun sama IPU-nya ya. Lalu ketebalannya itu untuk pelaburan koefisien relatif tadi didapat dari tabel ya. Lapen mekanis, ini A1 batu pecah CBR,
karena kepasiran nilainya ini ya A1, A2, A3, lalu ITP-nya ini A1 kali D1 dan seterusnya. Untuk umur 5 tahun jadi UR 2,8 sama dengan, nah nanti batas minimum tabel ITP itu 2,8 ya, maka dimasukkan ini nanti dapatlah D2 ini 15 cm. Nah ini susunan perkerasannya seperti ini, 15, 10 pelaburannya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Lalu untuk 10 tahun dia nilai UR nya 3,2. Nah ini menggunakan lapen ya, ini minimum 5, 10. Jadi ini nanti diambil D3 nya ini 10 cm karena dia tidak mencapai yang minimum. Jadi tebalnya 5, 15, 10 ya. Baik, itu saja. Terima kasih.